Ini adalah kisah hidupku, di mana aku terlahir dari keluarga yang sangat sederhana, dan sejak kecil aku sudah terbiasa hidup keras dan mandiri. Terlepas dari itu, aku tidak pernah mengeluh ataupun sakit hati dengan keadaanku. Aku cukup bahagia dan menikmati apa yang saat itu aku miliki. Ada ayah, ada ibu dan adikku. Itu sudah membuat hidupku bahagia. Waktu begitu cepat dan menghantarku dewasa. Sampai akhirnya aku memutuskan menikah muda di usia 18 tahun. Kebahagiaanku semakin bertambah saat aku dikaruniai bayi laki-laki yang sehat dan menjadi kebanggaan kami. Aku bersyukur meski kami hidup masih serba kekurangan, tapi kami tetap berusaha melengkapi. Sampai akhirnya aku memutuskan bekerja sebagai TKW di luar negeri. Saat aku memutuskan pergi, kami telah dikaruniai 3 buah hati. Bahkan yang paling kecil masih berusia 9 bulan. Sedih. Perasaan itu yang aku rasakan sebagai seorang ibu. Tapi ini panggilan nuraniku agar masa depan anakku tak seperti kami dan keluarga kami. Aku memutuskan untuk pergi ke Taiwan. Aku hanya bermodal tekad dan doa dari suami dan keluarga besarku. Bismillah ya Allah. Sangat berat pukulan perpisahan, apalagi dengan ketiga anakku, apalagi si bontot yang masih harus minum air asiku. Tapi aku yakin aku akan pulang dengan membawa bahagia untuk ketiga buah hatiku. Aku pikir proses akan semudah itu. Ternyata aku harus melewati banyak tahapan di PT Jakarta. 9 bulan penantianku. Bahkan aku hampir putus asa. Yups, penantianku berakhir. Akhirnya aku berangkat bertiga. Alhamdulillah Pacific Air menghantarku selamat sampai tujuan. Kami harus melewati banyak tes kesehatan dan besoknya kami berpisah ke tempat majikan kami masing-masing. Saat itulah aku diantar agensi pergi ke tempat majikanku, Yilan City. Seperti orang asing aku masuk ke rumah majikanku. Aku mencoba berkomunikasi dengan keterbatasan bahasa yang aku miliki. Mereka lumayan baik, meskipun mereka tidak memahami dengan bahasa yang aku ucapkan. Terkadang aku geli sendiri, tapi aku punya rasa percaya diri. Aku menjaga nenek berusia 93 tahun. Awal mula datang aku sempat bingung. Maklum pemula dan awam. Sebab apa yang diajarkan di PT ternyata jauh dari fakta. Apalagi nenekku stroke total. Matanya selalu terpejam. Singkat cerita, aku menjalani hariku di rumah majikanku dengan segudang aktivitas yang sangat melelahkan. Majikanku jarang di rumah dan pulang 1 minggu sekali. Aku tinggal dengan cucu perempuannya.
Hari berlalu begitu saja, tak terasa aku sudah 3 bulan kerja di rumah ini. Tapi entah karena apa tiba-tiba aku dijemput agensiku untuk dibawa ke kantor untuk sementara. Masih dengan pikiran bingung, aku mengemas semua baju-bajuku untuk mengikuti mereka. Dan ternyata aku diganti majikan oleh agen tanpa sepengetahuanku. Singkatnya, setelah menunggu 1 minggu, aku diantar ke Hualien, ke tempat majikan baruku, dan langsung menuju rumah sakit di kota itu. Sampai di sini jobku kembali berubah. Aku masih menjaga orang jompo yang juga stroke. Total, dia adalah kakek berumur 88 tahun. Lebih muda 5 tahun dari nenekku dulu. Awal melihat aku datang, kakek terlihat tidak menyukai aku. Meskipun dia lumpuh dan tidak bisa berbicara, tapi dia bisa berinteraksi dengan baik. Lehernya dioperasi dan diberi lubang sehingga harus diberi selang untuk sedot air dahaknya. Dari sinilah pengalaman baru dan tantangan itu muncul, apalagi saat dokter mengajariku bagaimana cara menyedot dahak dan membersihkan semua selang yang ada di. Kerjaku kembali semangat sebab aku bisa melepas kangenku dengan anakku juga keluarga besarku. Aku tidak peduli seberapa capek, yang jelas aku bahagia. Meskipun gajiku harus banyak potongan agensi, tapi aku berharap
waktu cepatlah berlalu. 1 tahun pertama telah aku lewati. Aku sudah terbiasa dengan keseharianku dan pekerjaanku, apalagi kakekku sekarang lebih menyukaiku dan lebih menurut. Aku sudah terbiasa dengan sikap nyonya aku. Aku cuma berharap pagi cepatlah siang, dan siang cepatlah malam. Dan suatu hari tiba-tiba kakekku panas tinggi. Cepat-cepat aku telepon majikanku, dan saat itu juga mereka memanggil ambulan dan bergegas membawa kakek ke rumah sakit terdapat dan opname saat itu juga. Dan entah kenapa aku malah sedikit senang kakekku sakit. Bukan senang karena kakek sakit, melainkan senang tinggal di rumah sakit. Setidaknya membuatku istirahat sejenak dari rutinitas lelahku. Dan di rumah sakit ini, satu persatu aku jadi bertemu dan berkenalan dengan banyak anak. Di tempat ini, aku bisa tertawa, berbagi cerita, saling berbagi pengalaman, dan bisa menumpahkan semua isi hatiku selama ini kepada mereka. Terbersih pikiran jelekku, semoga kakekku agak lama tinggal di rumah sakit itu karena aku menemukan kenyamanan tinggal dan bisa ngobrol dengan mereka. Kakek berangsur membaik dan akhirnya aku harus kembali pulang ke rumah. Kembali ku jalani rutinitasku seperti biasa. Tapi kali ini beda sebab aku menyimpan banyak nomor ponsel temanku dan aku tetap bisa ngobrol di sela waktuku. Minggu berganti bulan, tidak terasa sudah 15 bulan dan aku lepas potongan. Lega sebab aku bisa mengumpulkan pundi-pundi keringatku. Akan tetapi ada cerita baru di sini. Oh Tuhan. Malam itu tiba-tiba kakek muntah darah sangat banyak. Aku sampai panik, takut, khawatir dan cemas menjadi satu. Dan tidak menunggu lama, langsung masuk ICU. Di ruangan ICU tidak diperbolehkan keluarga untuk menunggu, dan itu artinya aku harus mengikuti majikanku pulang tanpa ada kakek. Dan inilah neraka yang sesungguhnya. Mengapa aku bilang begitu? Aku yang tadinya hanya fokus pada kakek, juga pekerjaan kecil lainnya. Kini lain cerita, setiap hari nyonya aku memberiku pekerjaan yang menurutku super dan harus bersih. Bahkan hal yang dulu tidak pernah dilakukan, kini setiap sudut ruangan, bahkan lantai diusap pakai tisu bersih supaya dia tahu bersih dan tidaknya. Aku hanya mengelus dada dan meneteskan air mata ini. Ya Allah, kuatkan aku. Setelah 3 minggu di ICU, akhirnya kakek sudah boleh pulang. Dan itu sudah membuatku lega, meskipun sekarang kesehatan kakek tidak seperti dulu, harus lebih hati-hati dan steril segala sesuatunya. Waktu kembali berlalu mendekati 18 bulan, aku bekerja di rumah ini. Peraturan yang semakin ketat, bahkan selama itu, aku tidak diperbolehkan libur satu kali pun. Dan di bulan ke-18 ini, aku tidak menyangka. Sepertinya kesehatan kakek kembali memburuk dan untuk kesekian kalinya, bahkan terakhir kalinya, harus kembali masuk rumah sakit. Filku mengatakan mungkin kakek tidak akan berumur panjang. Lalu bagaimana dengan nasibku? Dan sore itu sekitar pukul 2 sore waktu Taiwan, hari yang memilukan bagiku terutama keluarga dan anak-anak kakek. Setelah sesak nafas yang cukup lama dan pertolongan yang sudah maksimal, akhirnya kakek pergi untuk selamanya. Perasaan sedih, panik, dan bingung jadi satu dalam benakku. Akankah aku pindah majikan lagi atau bertahan di rumah neraka itu lagi? Sementara aku belum siap untuk pulang ke Indonesia. Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Aku belum tahu apa yang harus aku lakukan. Setelah menunggu
dibersihkan kakek dibawa ke rumah singgah tempat kremasi mayat. Di situ telah berjejer beberapa mayat. Aku mondar-mandir tidak jelas dengan perasaan kacau dan pikiran kalut, sampai akhirnya hal yang aku takutkan terjadi.